Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sedang salat zuhur rahimakumullah wa iyyakum. Pada kesempatan siang hari ini kita akan coba membahas tentang 3 pertanyaan yang diajukan kepada Ibnu Abbas. Ini bukan hadis melainkan asarus sahabat. Asarus sahabat itu adalah ucapan para sahabat yang tentu rujukannya kepada hadis Rasulullah SAW. 3 pertanyaan ini ditanyakan kepada Ibnu Abbas. Lalu setelah ditanya kepada Ibnu Abbas, ditanya juga kepada sahabat Ali. Ternyata Ali jawabannya berbeda. Yang pertama yang dipertanyakan oleh sahabat kepada Ibnu Abbas adalah ma khairul ayyam, hari apa yang paling baik. Dan yang kedua, wa ma khairus syuhur, bulan apa yang paling baik. Yang ketiga, wa ma khairul a'mal. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, hari apa yang paling baik. Yang kedua, bulan apa yang paling baik. Yang ketiga, amal apa yang paling baik. Jawaban Ibnu Abbas yang pertama adalah khairul ayyam yaumul jumu'ah. Hari yang baik adalah hari Jumat. Saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semua, hari ini banyak orang yang melakukan sholat Jumat tapi tidak mengikuti 2 khutbahnya, maka terindikasi sholat Jumatnya tidak sah. Jadi hari ini masih ada masih banyak orang-orang yang masuk ke masjid atau masuk ke masjid tidak ke bagian tempat, lalu di luar berdiri sambil ngobrol. Ini tidak dapat pahala Jumat, Pak. Hati-hati. Baik di Masjid Al-Akhyar ataupun di masjid yang lain biasanya begitu. Bahkan saya pernah mengisi di satu perusahaan yang masjid dengan kantin berhadap-hadapan. Pada saat itu Jumat jatuhnya jam 12 kurang 5 menit. Kalau dulu biasanya di bawah jam 12 kalau zuhur itu. Sekarang lagi agak maju. Begitu saya naik mimbar, mereka keluar istirahat jam 12. Saya sudah di mimbar, saya sudah berkhutbah, mereka bukan masuk ke masjid, justru masuknya ke kantin, makan. Setelah makan, selesai makan, kita selesai khutbah, mereka turun dari kantin, langsung masuk ikut sholat Jumat. Setelah bubar, saya panggil pengurus masjidnya dan beberapa pimpinan yang ada di perusahaan tersebut. Ternyata malah saya nggak dipakai lagi. Saya ingatkan kepada mereka, Bapak bertanggung jawab dengan ibadah karyawannya. Ya kalau di hari Jumat kasihlah tenggang waktu. Kalau duhurnya jam 12, jam 11.45 sudah diistirahatkan. 15 menit gak bakalan rugi, Pak, gak bakalan. Satu perusahaan yang dulu saya pernah ikut bekerja, perusahaan ekspor impor, ketika atasannya mewajibkan sholat berjamaah kepada karyawannya, ternyata gak pernah rugi, Pak. Justru setengah 12 karyawan sudah diistirahatkan, mempersiapkan untuk sholat zuhur berjamaah, dan seterusnya setiap waktu sholat fardu diwajibkan karyawannya sholat berjamaah. Ternyata perusahaannya tidak pernah rugi, padahal secara matematis setengah jam terbuang waktunya, tapi ternyata Allah ganti dengan keberkahan. Jadi jangan begini, Pak. Hari ini banyak orang yang meyakini bahwa sholat Jumat itu sholatnya aja, sehingga 2 khutbah seolah-olah tidak penting. Padahal hadisnya cukup sahih, hadisnya muttafaqun alaih. Jangankan kita makan, jangankan kita ngobrol, kita negur teman saja itu tidak punya nilai sholat Jumat. Makanya otoritas untuk menegur jamaah itu hanya berada di khotib, tidak untuk kita yang makmum. Kenapa? Karena al-khutbatani badalun min rakaatain. 2 khutbah itu pengganti dari 2 rakaat. Salat Jumat itu jumlahnya 4 rakaat, Pak. Yang 2 rakaat diganti dengan 2 khutbah, yang 2 rakaatnya dilakukan dengan salat. Maka dalam fikih, salah satu kitabnya yang pernah saya pelajari namanya kitab I'anatut Talibin, sarahnya kitab Fathul Mu'in, itu disebutkan bahwa salat Jumat tidak ada masbuk. Tidak ada masbuk, Pak, salat Jumat. Ketika Anda masuk
sudah sholat, berarti ketinggalan 2 rakaat. Maka cara penyelesaiannya Anda lanjut sholat duhur karena sudah tertinggal 2 rakaat. Bagaimana mungkin hari ini orang nunggu di luar? Karena biasanya begitu Pak, masjid itu kalau hari Jumat yang depan belum diisi, yang diisi di belakang, sehingga orang nunggu di luar. Maka mestinya dibiasakan, saf pertama dulu, kedua, ketiga sudah selesai, baru yang belakangan berada di belakang. Ini kadang-kadang di masjid kita datangnya belakangan, dapatnya di depan. Kenapa? Karena orang yang masuk duluan gak mau maju ke depan. Jadi persoalan ini jangan dianggap ringan Pak. Percuma kita sholat Jumat hanya melakukan sholatnya saja. Padahal rangkaian sholat Jumat itu harus dilengkapi dengan 2 khutbahnya. Bahkan dalam tata cara khutbah Jumat, dalam fikih Syafi'iyah itu terdapat rukun. Khutbahnya ada rukunnya. Ada 5. Hamdulillah, as-salatu ala nabi, qiraatu ayatin minal Qur'an, al-wasiyatu bittaqwa, ad-du'a lil muslimin fil akhirah. Kalau tidak ada salah satu dari 5 ini, terindikasi khutbahnya tidak sah, maka salat Jumatnya pun tidak sah. Nggak mudah menjadi khotib Jumat Pak. Kalau ceramah silahkan, mau ngelawak, mau ngapain terserah. Tapi kalau pada saat salat Jumat, khutbah mutlak harus 5 ini terbawa. Memuji Allah, salawat kepada Nabi, baca ayat Al-Quran, kemudian al-wasiyatu bittaqwa. Makanya Anda pasti menemukan kalau salat Jumat, imamnya selalu bilang ittaqullah. Itu memang rukun. Kalaupun diterjemahkan dengan bahasa Indonesia nggak ada masalah. Kaum muslimin dan muslimat, bertakwalah kepada Allah. Itu namanya al-wasiyatu bittaqwa. Dan di terakhir, khutbah terakhir mesti Anda menemukan Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Kalau tidak ada, kalau tidak dibaca, doanya panjang banget. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana hab lana min azwajina, segala macam dibaca doanya, tapi tidak mendoakan bagi orang muslimin, muslimat, khutbahnya tidak sah. Karena rukunnya 1 tertinggal. Seperti Anda sholat di rakaat pertama nggak baca Fatihah, sholat berjamaah bareng sama imam, tapi Anda tidak baca surat Fatihah, suratul Fatihahnya tidak dibaca, karena Fatihah rukun sholat yang boleh, yang wajib dibaca di setiap rakaat. Ketika Anda sholat berjamaah zuhur 4 rakaat, rakaat pertama Anda tidak baca Fatihah, imam salam, Anda berdiri 1 rakaat lagi. Kalau tidak dilakukan, maka Anda tidak memiliki nilai sholat. Kecuali kalau Anda datang ke masjid, imam sudah 1 rakaat, pas ruku Anda kejar dengan Allahu Akbar, kemudian imam masih ruku, Anda ikut ruku, faqad adraka rakaatan. Itu Fatihahnya ditambal sama imam. Beda pada saat sholat bareng-bareng. Setiap sholat bareng-bareng, imam baca Fatihah, makmum pun harus baca Fatihah setiap rakaat. Insya Allah paham ya Pak? Ini ada hubungannya sama fikih. Karena banyak hari ini orang-orang sholat Jumat seolah-olah sholat Jumat ya udah sholatnya aja, khutbahnya mah biarin aja. Kebetulan di sini samping kita ada kantin. Jangan-jangan besok-besok begitu. Di sini sholat Jumat, di sana lagi makan. Selesai khutbah baru masuk masjid. Maka Anda tidak memiliki sholat Jumat. Camkan itu Pak. Kok begitu Ustadz? Ya memang begitu dalam fikihnya. Apa yang saya pelajari seperti itu. Dan saya ingatkan selalu kepada para jamaah, pada saat berkhutbah tidak boleh bicara. Kenapa? Al-khutbatani badalun min rakaatain. Khutbah 2 itu pengganti dari 2 rakaat salat maksudnya. Makanya pada saat khutbah imam berkhutbah Anda tidak boleh bicara. Kenapa? Kan lagi salat. Itulah hadis Abi Hurairah yang mengatakan, idza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansit wal imamu yakhutubu faqad laghawt faman laghaw fala jum'atalah. Ketika di hari Jumat Anda bilang kepada teman Anda, diam, cukup 1 kalimat saja, ansit, ngelihat temannya lagi ngobrol atau temannya lagi baca HP. Ini jangan Pak, lagi khutbah itu simak aja. Ini kadang-kadang anak yang iseng, baca Quran nggak apa-apa Ustadz, jangan dah, simak saja khutbahnya. Ya apalagi buka WA, buka segala macam di HP, maka itu bisa membatalkan pahala Jumatnya. Setelah ini Anda lakukan, silakan. Anda tidak melakukan pun saya sudah kasih tahu.
Agar sholat Jumat kita tidak sia-sia, maka khutbah duanya wajib diikuti. Oke Pak? Jadi nanti besok-besok kalau Anda tidak mendapatkan 2 khutbah, selesai imam salam Anda berdiri lagi 2 rakaat. Itu namanya dalam fikih i'anatul talibin sholat wala nawa, nawa wala sholat. Sholat wala nawa itu begini, sholatnya 4 rakaat, niatnya sholat Jumat. Nawa wala sholat, niatnya sholat Jumat tapi nggak ngerjain Jumat. Jadi pada saat ketinggalan 2 khutbah, Anda lanjut lagi 2 rakaat walaupun niatnya sholat Jumat. Tapi karena dalam sholat Jumat tidak ada masbuk, selesaikan 2 rakaat lagi dan statusnya menjadi sholat zuhur. Paham ya Pak? Ya insya Allah jangan sampai diulang-ulang tuh. Besok-besok orang sholat Jumat masih nongkrong di luar. Banyakan begitu, apalagi masjid-masjid di kampung-kampung begitu, nggak muat di luar berdiri sambil ngobrol. Nah itu nggak dapat pahala Jumat. Ya, bicara dengan orang lain ataupun kita membaca bacaan yang tidak bermanfaat, maka bisa membatalkan pahala Jumat. Apalagi makan, minum, tambah ngerokok lagi. Habis makan ngerokok, mau sholat Jumat, ya, itu bisa membatalkan pahala sholat Jumat. Kemudian yang kedua, wa ma khairus syuhur, bulan apa yang paling baik? Kata Ibnu Abbas, khairus syuhur syahrul Ramadan. Bulan terbaik itu adalah bulan Ramadan. Ingat Pak, bulannya aja. Kayak tadi Jumat itu hari terbaik, harinya. Kalau kita tidak melakukan apa-apa ya nggak dapat apa-apa juga. Ramadan bulan baik datang kepada kita, lalu kita tidak puasa, tidak taraweh, tidak bersedekah, lalu manfaatnya bulan Ramadan apa? Ramadannya mulia, tapi hubungannya dengan amal perbuatan kita. Ramadannya baik, Ramadannya mulia, kita tidak melakukan apa-apa, maka tidak mendapatkan apa-apa. Hari Jumat, orang tua dulu meninggal di hari Jumat ya Pak. Kenapa? Karena hari Jumat adalah hari yang dimuliakan, Sayyidul Ayyam. Tapi persoalannya, ada orang mati di masjid hari Jumat. Udah rame nih, diumumin orang meninggal di masjid hari Jumat. Ternyata begitu dicek, matinya digebukin orang karena nyolong kotak amal. Itu gimana tuh matinya? Kan di hari Jumat. Yang gak ada hubungannya Pak. Yang disebut hari Jumat hari mulia itu karena terdapat ibadah spesial di dalamnya. Tapi kalau mati di hari Jumat dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, ya nggak ada nilainya, sama saja. Makanya kita mati di hari apapun yang jelas minta sama Allah itu husnul khotimah. Itu aja. Kalau minta hari Jumat ya silahkan, minta hari Selasa silahkan. Tapi ketika kita dimatikan di hari apapun, yang paling terpenting adalah amal kita husnul khotimah atau tidak. Hari kayak tadi hari Jumat, hari bulan Ramadan, mati di bulan Ramadan, bagus katanya mulia. Ya kalau matinya kagak pernah puasa, kagak pernah sholat, sama saja. Mati kapanpun, dimanapun, nilainya akan berkurang. Nah, yang disebutkan oleh Ibnu Abbas ini, bulan yang baik adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat puasa wajib. Puasa wajib itu cuma 1 bulan Pak, cuma Ramadan aja. Dan bagi Anda yang sedang sakit atau dalam perjalanan boleh berbuka. Tapi dilihat akhir ayat 184 surah Al-Baqarah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya puasa Ramadan itu kalau bisa jangan dibatalin. Kenapa? Karena pelaksanaan puasa di bulan Ramadan dan bayar puasa Ramadan di bulan lain itu beda rasanya. Dan keistimewaannya pun tidak ada. Ya Pak. Kalau bulan Ramadan kita puasa malamnya ada taraweh. Tapi kalau Bapak bayar utang di bulan Syawal emang pakai taraweh? Ada? Ya nggak ada. Taraweh itu di bulan Ramadan. Makanya kata Quran 184 awalnya kata Allah, faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Di akhir ayatnya kata Allah, wa antasumu khairul lakum. Artinya puasa itu lebih baik jangan dibatalkan walaupun Anda sakit. Puasa itu tidak perlu dibatalkan
Walaupun Anda sedang dalam perjalanan. Sedang dalam perjalanan, Pak. Artinya dari rumah puasa dulu. Melakukan perjalanan tidak kuat dengan kondisinya yang mengancam jiwa, boleh buka. Dulu saya punya tetangga begitu, Pak. Tanggal 25 Ramadan mau pulang kampung. Pagi-pagi nyarap. Ketemu sama saya, "Pak, kok makan? Kan bulan puasa. Mau pulang kampung, Ustaz." Lah emang hubungannya apa? Kan boleh gak puasa kalau orang pulang kampung. Waduh, ini tafsir jalan lain ini namanya. Yang dimaksud Al-Quran itu au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar, boleh berbuka. Kalau buka puasa dulu apa enggak? Ya puasa dulu. Niat bener dari rumah udah nyarap, pagi-pagi makan, mau pulang kampung boleh kagak puasa? Bukan boleh kagak puasa, boleh buka. Bagaimana dengan orang-orang yang sehari-harinya melakukan perjalanan? Supir, supir emang kagak boleh puasa? Bayarnya ntar boro-boro, bulan Syawal mau bayar, Ramadan aja kagak puasa. Saya kan melakukan perjalanan, Ustaz. Itu kan profesi namanya. Yang disebut faman kana minkum maridon aw ala safarin itu perjalanan yang tidak biasa dilakukan dan perjalanannya yang mubah, yang diperbolehkan. Nah kalau supir mah wajib puasa. Gak kuat, Ustaz, bohong aja. Wajib puasa. Kalau ada iman ya wajib puasa, kecuali orang yang tidak beriman. Makanya puasa yang dipanggil orang yang beriman, bukan orang Islam, Pak. Bukan. Makanya kita minta sama Allah itu bulan puasa itu dikuatkan iman, bukan keislaman. Orang Islam banyak kok yang nggak puasa. Jangankan puasa, sholat aja enggak. Bagaimana puasa? Kan biasanya orang nyadarnya begitu, Pak, kalau bulan puasa, karena lagi empatnya dikerjain. Orang nggak pernah sholat aja sholat kalau bulan puasa. Ya, kenapa? Karena dia menyadari bahwa puasa itu tidak sah kalau tidak sholat. Sementara amal yang paling gampang dan paling mudah dilupakan dan ditinggalkan oleh orang, kata Imam Al-Ghazali, adalah meninggalkan sholat 5 waktu. Paling ringan. Coba lihat hari ini umat Islam. Jujur, Pak, jujur. Mungkin kita gampang lah antar sholat, masih ada waktu ini. Itu masih mending, Pak, masih mending jeleknya gitu loh maksudnya. Ya sholat mah di awal waktu. Saya tadi cerita tadi di awal, perusahaan yang saya dulu bekerja, manajernya mewajibkan karyawan berhenti pada saat terdengar azan. Usahanya diberkahi, Pak. Nggak usah takut. Disiplin dengan Allah itu memunculkan keberkahan. Baca surah 19 ayat 31 dan 32. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Kata Nabi Isa, aku ini dimanapun diberkahi. Kenapa? Karena salat dan sedekah dan juga berbuat baik kepada orang tua. Jadi konsep jika hidup Anda ingin berkah, salat 5 waktu, bersedekah bagi yang mampu, zakat, yang ketiga mutlak berbuat baik kepada kedua orang tua, maka hidup Anda akan diberkahi dimanapun. Orang berkah itu begini, Pak, bisa bermanfaat untuk orang lain, bukan mengambil manfaat dari orang lain. Kayak sekarang bentar lagi tuh mau kampanye itu, ya, itu ngambil manfaat apa memberi manfaat? Hello. Kalau orang kampanye itu ngasih duit itu memberi manfaat apa minta manfaat? Mintalah, bukan memberi. Orang minta suara kok. Ya cuma nggak terus terang doang, pura-pura. Doain ya, ujungnya di belakang dukungannya juga jangan lupa. 50.000 doang. Ya. Jadi orang yang berkah itu selalu memberi manfaat kepada orang, bukan ngambil manfaat dari orang. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis shalah. Berarti Nabi Isa agamanya apa, Pak? Nabi Isa itu Islam agamanya, Pak. Nabi Isa sholat kok. Teksnya ada dalam Al-Quran. Wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Dan wajibnya sholat dan zakat itu selama kita hidup. Kalau udah mati mah nggak wajib sholat. Makanya kalau malas sholat, mati aja udah. Gampang. Masuk masjid kan cuma 2 pilihannya, Pak.
datang sendiri atau diantar orang. Ya, kalau sholat lagi hidup di belakang imam, kalau udah mati di depan, sambil tiduran, songong bener tuh. Ayolah. Nah, yang ketiga sekarang, pertanyaan yang ketiga adalah wa ma khairus syuhur. 2 menit lagi, Pak. Wa ma khairul amal. Amal apa paling terbaik? Kata Ibnu Abbas, amal terbaik adalah sholat 5 waktu. Nggak ada lagi, Pak. Dan sholat itu miftahu kulli amalin. Sholat adalah gerbang atau kunci dari semua amal. Dalam tafsir Imam Nawawi, orang kafir nanti di akhirat, di dunianya berbuat baik gak bakalan dibalas sama Allah di akhirat. Kenapa? Karena tidak sholat. Berbuat baiknya orang-orang kafir dibalasnya di dunia. Maka Anda bisa melihat orang kafir sama muslim lebih banyakkan mana harta kesejahteraannya. Jawab. Nah, kagak usah iri, biarin aja. Mereka dibayarnya di dunia karena Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Nggak ada amalan yang baik tidak dibalas sama Allah, nggak ada. Termasuk orang kafir berbuat baik dibalasnya di dunia, cuma di akhirat nggak dibalas. Kenapa? Belum registrasi. Nggak bakalan dibayar, nggak bakalan. Percaya nggak? Kalau nggak percaya mati aja dulu. Biar buktiin. Kalau gak bukti balik lagi. Kalau bisa itu juga. Amal kita yang paling baik adalah sholat, Pak. Saya sering berpesan dimanapun, jangan tinggalkan sholat. Sebanyak apapun dosa kita, seburuk apapun kehidupan kita, jangan tinggalkan sholat. Karena sholat merupakan gerbang ampunan Allah. Dalam sholat itu ada doa 8, Pak. Dilakukan setelah sujud, ditutup dengan sujud. Nyadar nggak kita kalau sholat? Doanya apa coba? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fuani. Angkanya 8, Pak. Angka 8 itu kata orang Feng Shui itu angka sempurna, nyambung. Walaupun angka tertinggi angka 9. Tapi angka 8 kan nyambung, Pak. Cuma satu kan yang nyambung angka 8 doang kan. Dan itu doanya 8. Rabbighfirli warhamni. Masya Allah, luar biasa. Kata Imam Nawawi ketika mentafsirkan surah Al-Baqarah 152, zikir yang paling baik adalah sholat 5 waktu. Anda nggak usah pusing, Pak. Saya pengen zikir gimana ya? Sholat, Pak. Ya tapi kan sholat mah terbatas, Ustaz. Kata siapa? Sholat sunnah mutlak, lu mau bikin 1000 rakaat juga boleh. Usolli sunnatan. Allahu Akbar. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Yang tidak boleh dilakukan setelah sholat asar dan setelah sholat subuh. Nggak boleh, itu haram hukumnya. Tapi kalau qada sholat boleh. Asar, habis asar sholat lagi, qada sholat, bayar sholat boleh. Yang tidak boleh sholat sunnah mutlak. Dan sholat sunnah mutlak 1000 rakaat, 2000 rakaat boleh Anda lakukan. Jadi kalau kita nggak punya zikir khusus, sholat aja. Ada sholat duha, ngarepin rezekinya nambah. Sekalinya rezekinya kagak ditambah, kagak lagi sholat duha. Karena salah faham. Sesungguhnya sholat duha itu bukan melancarkan rezeki. Sholat duha itu sedekah. Kata Nabi, setiap manusia itu memiliki 360 pergelangan, maka 360 pergelangan itu dibayar sedekahnya dengan 4 rakaat sholat duha. Jadi orang sedekah itu pasti dilancarin rezekinya. Harta yang dikeluarkan, perbuatan yang baik, maka tidak akan pernah berkurang, Pak. Justru akan bertambah. Jangan meyakini sholat duha melancarkan rezeki. Rezekinya nggak lancar, berhenti, Anda berhenti. Sholatnya pasti berhenti. Wah, males gua sholat duha 4 rakaat tiap pagi. Rezekinya begini aja. Padahal Anda bisa sholat saja itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang nanti balasannya kelak ditemukan di yaumil akhir. Baik, ini saja dulu, mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi ridha wal inayah wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.